two, three. Wow. Boom. What? Bye. Anak yang kuat, yang tangguh, dan luar biasa. Nah, banyak kan orang-orang nyangka aku tuh lahir dari keluarga yang punya privilege. Bener nggak sih? Bener-bener unconditional love tuh ya mau anak kelakuannya kayak gimana, mau anak istilahnya dibenci orang kayak gimana, dia tetap anak gue gitu loh. Gue sayang sama dia tetap. Soalnya waktu di Bekasi kan kamu lumayan, kalau jalan kaki lumayan jauh juga kan sekolah. Kan kalau yang di Bekasi naik angkot tapi cuma sekali naik. Akhirnya kamu cari pacar yang punya motor ya? Iya. Menurut Rachel, gimana rasanya jadi seorang ibu? Menjadi seorang ibu tuh luar biasa banget sih, karena jadi kan sebelum ada anak aku, pasti orang pertama yang aku cintai dan yang aku takut kenapa-napa, yang aku takut kehilangan itu kelemahan aku kan di mami ya. Pas aku punya anak itu kayak 10 kali lipatnya gitu. Kayak mungkin dulu kalau sama mami tuh atau sama orang-orang lain yang aku cintai, adik aku, papa, atau pasangan aku gitu. Aku kadang kita kayak ada harapan berharap, kayak misalnya aku jadi anak baik, semoga aku dibeliin sesuatu gitu sama mami. Tapi pas punya anak tuh bener-bener yang ngurusin. Ini kalau aku ya, aku ngurusin tapi aku bener-bener nggak punya harapan apa-apa selain dia sehat aja, udah. Itu doang harapan aku. Aku nggak ada tuh harapan kayak semoga nanti pas udah gede ngebales semuanya atau segala. Bener-bener unconditional love tuh pas jadi ibu tuh tahu gitu rasanya. Bener-bener tanpa syarat banget deh, kayak nggak ada namanya timbal balik, nggak ada yang namanya pokoknya beda deh. Emang pas punya anak tuh bener-bener beda banget. Aku baru tahu banget kalau segitunya ibu tuh mencintai anak tuh, sampai aku tuh mikir, aku nih orangnya cepet banget ya, maksudnya aku nih kalau sayang sama orang itu bener-bener full, pasti 100%. Entah itu sama mama, teman-teman, pasangan, itu aku selalu 100%. Aku juga nggak setengah-setengah lah. Nah pas aku ada anak aku sampai mikir, ada ya sayang yang kayak gini gitu. Sayangnya tuh sampai nggak bisa dilontarkan kata-kata, nggak bisa dikasih persenan, bener-bener sayang banget, cinta banget, cinta mati, rela ibaratnya ya, rela dikulitin lah kita demi anak gitu. Itu sih yang aku rasain akhirnya pas menjadi ibu. Bener-bener aku kerja buat mikirin sekolahnya sampai gede, kesehatannya, makanannya, dan aku ini dari dulu nggak pernah makan makanan sehat. Aku nggak peduli sama kesehatan diri aku sendiri. Aku nggak perlu, aku mau sakit kek, mau mati kek, serah deh, bodo amat deh sama diri gue sendiri gitu. Tapi sekarang tuh rasanya tuh kayak aku harus sehat gitu. Demi anak-anak tuh harus sehat, harus ngelihat dia sampai gede. Kayak gitu sih rasa sayangnya. Nggak bisa dilontarkan sama kata-kata lah gitu. Sekarang kan kamu punya anak, kamu merasakan seperti itu. Anak kamu masih kecil kan ya. Yang kamu lihat dari anak tuh, dia masih lucu, masih nurut. Kalau mami udah ngerasain gimana anak nggak dengerin omongan orang tua, gimana anak bikin nangis orang tua, tapi cinta dan sayang itu tetap ada gitu. Jadi kayak misalnya hari ini kita berantem, kayak gimana? Mami cuma tunggu kamu nge-WA aja, udah mami udah lupa. Tinggal tunggu aja, atau ngelihat kamu lagi posting lagi ada suntik, pasti mami lupain rasa marah sama kamu tuh, langsung mami lupain, kamu kenapa? Kan selalu begitu. Dan selalu mami yang duluan. Sebenarnya ya, kan orang-orang kan kalau misalnya kode-kode lagi di rumah sakit itu orang kan buat cowok, ini tuh buat ibu sendiri. Kalau mami lagi marah pasti alasannya, mami nggak tahu sih aku lagi sakit. Kadang mami mikir, kenapa setiap bagian gue marah, dia selalu tamengnya dia lagi sakit.
pada saat kamu lagi seneng-seneng, mana maksudnya jangan selalu jadi tamengnya, aku lagi sakit mami nggak ngerti gini-gini. Karena emang lagi sakit, mami. Soalnya aku tuh ngerasa kalau mami tahu aku lagi sakit, dan emang bener lagi sakit ya, aku nggak bohong, itu at least marahnya bisa berkurang dikit karena kasihan gitu. Oh. Jadi kalau kamu sekarang punya anak, yang kamu lihat lucu-lucunya aja. Kalau mami udah ngerasain bener-bener unconditional love tuh ya mau anak kelakuannya kayak gimana, mau anak istilahnya dibenci orang kayak gimana, dia tetap anak gue gitu loh. Gue sayang sama dia, tetap gue di garda depan belain dia gitu. Mudah-mudahan ya jangan sampai kamu ngerasain seperti itu, yang baik-baik aja ya. Iya. Semoga ya jangan macem-macem kayak Buna. Nah, banyak kan orang-orang nyangka aku tuh lahir dari keluarga yang punya privilege. Bener nggak sih? Itu enggak banget. Dari cerita dari awal kan susah terus kita. Orang tuh mikirnya karena dulu tuh kita tinggal di Australia. Tapi dia nggak tahu kerjaan mami di Australia itu apa. Kita itu bisa sampai ke Australia karena orang tua mami kan perantau dari dia muda. Dulu mami lahir aja di Jayapura. Mami anak yang ketujuh. Jadi anak keempat sampai ke mami itu lahir di Irian Jaya. Jadi emang kita tuh keluarga perantau gitu kan. Terus pas mami kelas 6 SD sama SMP kita pindah ke ke Timur. Habis itu pulang ke kampung Bukit Tinggi, sekolah di sana sampai SMA, lulus SMA mami ke Australia gitu. Terus dari situ ya ketemu sama papi kamu di sana kan. Kalau papi emang keluarga privilege sih ya, termasuk ya. Iya lumayan sih. Kita itu keluarga yang didikannya keras, hidupnya juga keras. Kita tuh bener-bener keluarga yang melawan kehidupan yang keras dari mami kecil, dan kamu juga dari kamu kecil juga kita emang bener-bener kerja keras, dan kamu bisa membangun diri kamu jadi anak yang keras juga, yang mandiri dari kecil. Jadi privilege yang orang nyangkain kita keluarga yang banyak duitnya, yang kaya, itu salah, bener-bener salah sama sekali, bener-bener. Keluarga kita nggak mengheritage, maksudnya nggak ngasih warisan apa-apa gitu loh. Kita tuh dulu nggak punya rumah, nggak punya mobil, motor aja nggak punya. Kita tuh dulu numpang sama nenek. Terus itu juga rumah yang satu rumah tuh ada 3 keluarga. Bahkan sebelum-belumnya lagi pas aku masih kecil banget tuh udah 4 keluarga tuh di satu rumah itu. Nah habis itu baru mama aku itu pas aku SMP, mama aku akhirnya nikah lagi setelah 14 tahun jadi single. 11 tahun single. Akhirnya nikah lagi, itu akhirnya mama aku sama papaku bareng-bareng sama-sama kerja, dua-dua kerja, terus nyicil rumah di daerah Jombang ya. Iya. Daerah Jombang. Terus karena di saat itu tuh mami sama papa tuh pengen banget aku di sekolah yang lumayan bagus. Itu menurut kita saat itu SPP-nya mahal banget. Itu dulu SPP-nya sekitar 800.000 per bulan, sekolah swasta. Dan pengennya tuh sekolah negeri aja biar nggak bayar. Cuman karena kamu minta pindah waktu dengan syarat ya? apa? Kamu kan tadinya sekolah di sekolah negeri kan di Bekasi kan? Iya. Terus karena kita beli rumah di Jombang yang sepetak itu, mau ngebujuk kamu tuh banyak banget alasannya. Aku mau. Banyak banget alasannya. Pokoknya ya udah, kalau aku mau dipindahin, aku maunya di sekolah ini, dia cari sekolah yang mahal. Menurut mami tuh mahal ya. Ya udah diikutin, asal yang penting kamu ikut gitu loh. Sebenarnya tapi itu karena aku nggak mau pindah sekolah. Aku udah suka sama sekolah aku yang lama, tapi
Ya namanya orang tua kan pengen bareng-bareng ya, Iya. apalagi udah Dan itu akhirnya di sekolah itu sebenarnya aku juga kesian karena itu sekolah sebenarnya jauh banget dari rumah, sejam kali. Jadi aku harus jalan dari sekolah dari rumah tuh jam 6 pagi. dan penuh drama setiap hari karena papa nyuruh kamu belajar naik angkot. Angkotnya ganti 5 kali ya Mi, 5 kali turun loh. Tapi kan mami juga kasih tahu kamu kan, mami aja kerja. Iya tapi aku ketiduran setiap di angkot, jadi selalu telat. Jadi setiap hari itu pasti ada drama mau berangkat kerja. Iya ya, Maksudnya berangkat sekolah. tapi akhirnya waktu itu aku jalan tengahnya adalah papa mau anterin naik motor. Itu aku udah seneng banget, itu aku udah ngerasa wih keren banget naik motor daripada naik angkot kan Daripada capek mobil banget, ya. cuman pulangnya tetap naik angkot. Soalnya waktu di Bekasi kan kamu lumayan, kalau jalan kaki lumayan jauh juga kan sekolah. Kan kalau yang di Bekasi naik angkot tapi cuma sekali naik. Akhirnya kamu cari pacar yang punya motor ya. Iya. Dia cari pacar yang punya motor jadi bisa diantar jemput tiap hari. Iya lumayan karena Jadi aku otak bisnisnya tuh udah jalan. dulu tuh aku cuman dikasih uang jajan seminggu itu 80.000. Gede itu. Hah? Pada saat itu. Saat itu tetap kecilnya seminggu 80.000. Seminggu 80.000. Berarti sehari 12.000 buat anak SMA. Beli apaan? Itu aku cuma habisin buat ongkos naik angkot. Karena kalau naik ojek dulu mahal banget. Ya tapi kan dengan gitu kamu bisa mikir nyari duit juga kan. Iya. Itu dia makanya kita harus kerja keras. Karena aku pas naik angkot aku kayak gue nggak boleh naik angkot terus, gue nggak cocok naik angkot. gue harus jadi orang kaya nanti pas gede gitu. Jadi itulah yang membuat aku tuh untuk aku harus cari duit karena nggak enak banget masa-masa itu gitu. Tapi ya kalau disuruh balik lagi ke sana jangan sampai sih, nggak mau, tapi ya bisa gitu. Tapi kamu nyesel nggak punya kehidupan kayak gitu? Di satu sisi aku ngerasa aku nggak punya, kan orang bilang kalau SMA masa-masa terindah. Aku tuh jadi nggak ada masa-masa itu karena yang aku fokusin ya hal sepele deh yang aku fokusin ya aku bisa pergi sekolah naik ojek, pulang naik ojek karena dulu ojek mahal. Itu doang goals in life. Habis itu naik goalsnya pas udah punya duit dikit aja, at least bisa makan di sekolah lah, nggak bawa bekal mulu tiap hari gitu kan. Mana bekalnya kan kalau aku kan sekarang bawa bekal sosis digulung-gulung atau apa. Dulu cuman Indomie doang, kalau nggak nugget. Iya, pas kamu berangkat sekolah juga mami kan udah pergi. Udah nggak ada di rumah kan. Terus dari itu dulu tuh bekalnya nasinya sebanyak apa tahu, nuggetnya 3 biji. Jadi kita nyongkelnya dikit-dikit. Susah Wak, waktu itu Wak. Ya gitulah kehidupan kita dulu. Jadi ya kadang kalau misalnya orang-orang bilang ya lu tuh kayak gini karena privilege gitu. Sebenarnya aku juga bingung, mungkin aku nggak tahu yang mana privilege ya. Ya mungkin salah satu privilege-nya karena mungkin aku kadang ada suatu hal-hal yang aku ngerasa tiba-tiba tuh terjadi gitu. Walaupun misalnya aku berusaha keras jadi pebisnis gitu-gitu, ujung-ujungnya cuman karena aku storytelling tiba-tiba orang tahu aku dan orang jadi suka sama cerita aku dan orang jadi follow aku. Itu misalnya hal yang benar-benar aku nggak duga-duga juga kalau misalnya aku bisa melewati semua itu dan mendapatkan semua itu. Ada di titik ini juga aku sebenarnya nggak nyangka punya rumah, punya mobil, itu benar-benar hal yang bahkan pas kecil aja ya aku mikir tuh aku nggak bakalan pernah bisa punya rumah gitu. Karena ya bagi aku rumah tuh mahal banget. Aku aja sama mama aku nggak pernah ngerasain punya rumah sendiri sampai akhirnya punya rumah yang sepetak itu. Di tempat yang jauh banget. Di tempat yang jauh banget. Dan Saking jauh dan terpencil dan melewati gang ada perumahan itu kayak emang masih agak ada loh rumahnya. aneh. Disewain. Ya aku nggak bilang itu jelek ya. Cuman itu cuma bercanda, aduh jangan marahin dong. Aku cuma bercanda. Tapi tuh perjuangan itu berharga banget loh. Betul. Ya, dan ya Tuhan nggak tidur. Untuk menuju kita lepas dari itu butuh waktu yang lama memang. Maksudnya jangan berharap
ketika kita sulit dengan kita berdoa setiap hari, terus besok seminggu lagi kita bakal enak, nggak begitu ceritanya. Kita harus ngelewatin gitu-gitu dulu, nanti akan dibayarlah dari Allah ya. Nah, tadi kita udah ngobrol sama Mami. Sekarang katanya aku mau dapat hadiah dari Tim Bun. Apa tuh? Jadi ini aku dikasih kotak kado dan aku harus mengungkapkan perasaan tentang apa yang ada di dalam kotak kado ini. Dan aku juga belum tahu ya isinya apa. Ini mau aku yang buka, Mami yang buka apa? Mami buka ya. Tada. Itu pertama. Apa itu? Gemes. Atau Cafa. Apa ya perasaan? Kita harus mengungkapkan perasaan apa yang ada di dalam kotak kado ini. Jadi ini perasaan kita terhadap foto pertama. Dia nih, Ade nih bener-bener penghibur banget sih. Aku sebenarnya pas aku hamil Ade tuh ibaratnya kalau abang tuh aku emang udah menyiapkan diri, aku emang pengen banget punya anak. Maksudnya aku minta banget sama Allah ya, aku sampai umroh segala macam untuk bisa punya anak, dan aku benar-benar menyiapkan diri banget. Tapi pas Ade itu aku nih sebenarnya belum siap, jadi aku kaget lah aku punya anak lagi gitu di umur abang yang masih kecil juga. Dan ternyata pas aku hamil juga nggak main-main cobaannya. Aku bener-bener mual setiap hari, terus ada sih rasa bersalah aku di mana aku ngerasa kayak aduh kok hamil ya gitu. Tapi tiba-tiba pas Ade lahir itu bener-bener kayak aku ngerasa bersalah banget, aku punya perasaan itu. Dan tiba-tiba dia tuh selalu yang bikin kita ketawa di rumah, selalu bikin ada aja gitu yang bikin kita tuh, misalnya aku lagi jadi bedanya abang sama Ade ya, abang tuh perasa kalau kita sedih, abang sedih. Tapi Ade itu kadang-kadang walaupun dia ngerasa juga, kadang dia suka ngelawak ya, lucu banget. Lebih tegar. Iya, kayak lebih bisa dia ngehibur gitu anaknya. Selalu bikin ketawa deh, lucu banget. Dia ini lebih berani, bukan ngebanding-bandingin sama Bang ya. Dia ini lebih berani, lebih mandiri. Jadi kayak dia ini peneman buat Sabiru. Jadi kayak ya berkah banget sih Cafa ini lahir pas COVID, pas perpisahan orang tuanya gitu. Terus nggak ketemu orang banyak kan COVID ya. Tapi dia ini ya penghibur buat Sabiru sih. Aku juga ngerasa pas waktu itu karena aku pisah, aku ngerasa oh berarti Ade ini sebenarnya dikasih itu sebenarnya dia hadiah gitu loh buat abang, karena biar abang nggak sendirian. Dan aku juga ngerasa mereka bisa backup each other, semoga aja sampai tua. Makanya aku selalu bilang terus sama abang atau sama Ade, aku selalu bilang abang cuman punya Ade ya, Ade cuman punya abang, bukan yang nggak punya orang tua. Namanya orang tua kan zamannya beda nanti kalau udah gede gitu, atau kita nggak tahu apa yang menimpa kita sebagai orang tua gitu. Seenggaknya mereka ada buat each other lah. Soalnya aku kan ngerasa banget nih, aku anak tunggal dulu kan, lama banget aku jadi anak tunggal, dan aku ngerasa aku nggak punya teman cerita. Dan ternyata abang tuh dikasih Ade buat teman cerita, buat selalu berdua lah gitu. Itu sih ya. Foto kedua nih si abang. Gemes banget. Ini foto abang pas sekolah nih. Ya kalau boleh dibilang nih anak yang diharapkan, yang dinanti-nanti, yang persiapannya luar biasa Banget. Karena abang tuh aku
dari dulu tuh aku pengen banget punya anak. Karena ya itu aku bahkan aku dari sekolah tuh pengen banget punya anak. Aku kayak menanti-nantikan gimana ya rasanya jadi ibu gitu. Nah jadi pas aku ada abang tuh aku emang udah menyiapkan diri menjadi ibu, dan abang ini yang menjadikan aku ibu gitu. Ingat gak kamu waktu kamu hamil udah pernikahan berapa bulan tuh? 3 atau Kamu 4 baru gitu. 2 bulan aja bilang, kok aku gak hamil-hamil ya Mi, jangan-jangan aku gak bisa hamil. Kamu tuh baru 2 bulan. Udah ngomong yang aneh-aneh gitu loh. Aku Apaan sampai ke sih? Objin. Apa aku periksa ya, aku mau program baru 2 bulan nikah, mau program punya anak, apaan sih? Terus padahal waktu itu tuh karena jadi aku tuh kayak udah mikir kayaknya aku emang belum dikasih nih, udahlah daripada ngarep kan beli test pack tau-taunya nggak positif. Jadi udah deh aku aku sengaja minum pil KB gitu. Terus lagi tuh nggak sengaja stop minum pil KB pas aku umroh. Pas pulang-pulang ternyata pas aku stop itu malah jadi subur banget gitu loh. Itu sih. Ya udah next. Ini Mami pas apa sih? Pas ulang tahun ya? Itu pas ulang tahun. Umur berapa ya tuh ya? Kamu masih 2 tahun deh waktu itu. Berarti umurnya 23 ya? Iya. 23 tahun guys ini. Menurut kalau perasaan aku tuh kadang Mami tuh selalu pengen deep talk sama aku ya, tapi aku tuh sebenarnya lemah dan gampang banget nangis untuk ngobrol sama Mami. Makanya setiap Mami ngajak ngobrol atau Mami kayak pas kemarin aku ada masalah, itu tuh saking aku nggak mau lihat muka Mami karena aku nggak mau lihat Mami nangis gitu. Jadi aku bener-bener nggak keluar kamar sama sekali karena aku nggak mau lihat muka Mami. Jadi waktu itu aku cuman ketemu sama anak-anak di kamar, tapi aku bilang sama Mami kayak, Mami boleh nggak di bawah aja, jangan masuk dulu, karena aku makin stres lah ngeliat Mami nangis. Dan Mami tuh orangnya gampang banget nangis. Jadi aku bener-bener. Jadi kita satu rumah, aku nanyain kabar dia deh WA. Kamu gimana, apa kabar? Karena kita satu rumah, karena aku nggak berani sama sekali. Nggak berani, gimana apa ya, aku ngerasa aku itu udah ngecewain Mami banget. Jadi aku nggak berani aja lihat muka kekecewaan Mami ke aku sih. Jadi ya itu, jadi kadang itu yang bikin aku kalau misalnya ngeliat Mami itu sebenarnya suatu kelemahan aku gitu. Berantem sama Mami kayak, atau kalau even aku lagi punya masalah ya, aku tuh nggak pernah mau cerita sama Mami. Aku nggak pernah mau nunjukin kelemahan aku ke Mami karena aku tuh tahu Mami tuh pasti bakal ikutan sedih. Jadi Mami kan selalu nanya, aku nggak pernah cerita karena ya aku tahu Mami tuh pasti bakal lebih nangis dibanding aku. Misalnya aku nangis, Mami 3 kali lipatnya nangisnya. Jadi aku nggak pernah cerita gitu. Ya namanya orang tua, apalagi ibu ya, pengen tahu keadaan anaknya. Ya nanti juga kamu pasti kayak Cafa, Sabiru, ada apa-apa juga kamu pasti pengen tahu kan. Jadi kalau ada apa-apa ya, dia tuh kadang suka mikir dia tuh hidup di dunia ini cuman sendiri gitu loh. Kadang-kadang bilang, kamu tuh punya orang tua loh ya, masih punya Mami nih, Mami masih hidup loh ya. Kan Mami suka ngomong kayak gitu. Jadi kayak orang tua juga kecewa kalau ada apa-apa tuh nggak dikasih tahu, itu juga kamu bikin sedih orang tua. Oke. Foto berikutnya. Nih, foto Belva. Belva itu adik aku dari mama aku gitu. Satu-satunya. Dulu tuh pas Belva masih kecil, Mami kerja, itu aku yang ngurusin. Terus ya sama lah Belva, tapi beda. Belva tuh nggak keras dididiknya karena Mami kan udah ada papa, dan papa tuh lembut anaknya. Papa tuh lembut, jadi pas ngedidik Belva tuh Mami tuh udah nggak galak lagi. Tapi Belva sama Rachel itu kayak langit dan bumi.
Rachel suka crowded, Belva nggak suka. Dia suka kesunyian karena dia introvert kan. Dia benar-benar nggak bisa kalau banyak orang itu energinya dia Drain gitu. ya dia kayak Nggak mau capek. difoto, nggak mau ada di video. Nggak mau. Jadi kadang-kadang Sangat tuh kalau orang beda nanya, banget. kok anaknya yang satunya nggak di-post, anaknya yang ini, jadi kayak apaan sih gitu loh. Bahkan kalau pas aku ulang tahun tuh Belva ngehadiahin aku lukisan. Ya aku kan orangnya excited gitu kan. Jadi aku bilang sama orang-orang nih di luar, "Yeay, dilukis." Marah total. Nggak boleh, dia nggak boleh dapat di-post. attention. Even dia kalau ulang tahun aja nih, nggak No boleh birthday di-surprise. No singing, no surprise. Mau kita kan kalau di keluarga aku ya, kayak ngerayain ulang tahun itu nggak ada. Kebetulan bapaknya Belva sama Belva ini sama banget. Nggak mau ya istilahnya, oh kamu nggak inget ulang tahun aku, itu nggak ada kayak gitu. Ya udahlah ulang tahun ya ulang udah tahun hari aja biasa gitu loh. Tapi karena aku tuh pengen ada momen ya hari itu, ya paling makan keluar ya kita aja, nggak ada tuh yang celebrate gitu, nggak ada. Berikut ini saat-saat yang menegangkan. Ini adalah teman-teman aku. Dan memang nggak semua ya teman-teman aku di sini itu yang maksudnya ada beberapa yang kayak Anu tuh aku baru kenal mungkin 3 tahun, tapi ada beberapa di sini yang aku tuh udah kenal lama banget. Dan lamanya tuh bener-bener yang bukan yang kalian ketemu cuman sehari, aku tuh tinggal bareng dulu sama mereka. Jadi kita satu apartemen ber-6, bareng-bareng, satu kasur bahkan. Nah itu yang kadang tuh aku, karena aku dari kecil sampai aku SMA itu aku sendiri, aku bener-bener ngerasa sendiri banget gitu. Jadi pas aku punya temen, dan di situ juga aku sama ya, aku nggak punya uang gitu ya. Nah barulah aku kenal sama mereka dan mereka lah yang nemenin aku. Dan ada beberapa di sini kan yang mereka tuh dari keluarga yang settle lah gitu ya. Jadi waktu itu ada scene dimana aku nggak punya uang untuk beli makanan, jadi mereka bawain makanan di apartemen tuh dari rumahnya dia, dari cook dari orang tuanya. Jadi bener-bener up and down aku sama mereka, senang-senang bareng, susah-susah, sedih-sedih juga bareng. Ya walaupun toxic, tapi ya aku tuh banyak yang bilang ibu itu yang tahu siapa teman-teman benar dan enggak, dan semua dari teman-teman aku ini sebenarnya disayang banget sama mama aku. Nggak ada yang netizen bilang mereka toksik, mama aku nggak bilang mereka toksik, bahkan mama aku adalah salah satu dari geng kita. Ya aku tuh seneng banget kalau lihat mereka kumpul-kumpul gitu dari dulu. Ya temennya Rachel ya itu aja gitu. Kalau mau lihat dia dari tahun berapa ya temannya itu lagi. Tapi kalau kayak yang baru biasanya tuh datang dan pergi ya. Tapi yang stay ya itu aja. Terutama Sasa. Iya Sasa. Dari kecil. Next. Nah, nih. Ini kakek sama nenek aku tuh orang yang berjasa banget di hidup aku. Kayak aku kalau bisa aku bales semuanya. Dan sampai sekarang sih aku masih mencoba, walaupun mungkin nggak bisa dibales juga kebaikannya ke aku, tapi aku berusaha lah untuk membalas kebaikan mereka gitu. Itu sih orang mungkin di sini nggak banyak yang akrab banget sama kakek nenek ya. Cuman buat anak-anak yang kayak aku yang dititipin ke kakek nenek tuh beda gitu. Rasanya tuh mereka tuh kakek nenek ke cucu sama ke anak beda ya. Kakak aku tuh bener-bener yang disayang, walaupun tetap protektifnya sama. Aku nggak boleh kemana-mana, nggak boleh main, nggak boleh pacaran,
Dulu tuh aku kalau pacaran yang bantuin aku untuk ngumpet-ngumpet ya mami. Jadi mami tuh udah kayak kakak tertua gitu. Jadi aku ngumpet-ngumpet dari nenek sama kakek aku sama mami. Dan ya pokoknya kakek nenek aku berjasa banget lah untuk sekolah aku, makan aku pas kecil karena kan mami sendiri, dan untuk ngebiayain itu semua juga nggak gampang, dan mereka tuh sebenarnya udah tua. Tapi Dan lagi mereka sakit, dan lagi doain sakit. ya. Lagi sakit sekarang. Sama gimana perasaan yang ngeliat Antan sama nenek? Ya, ya dialah yang mereka yang ngedidik. Walaupun keras, itu kerasnya bukan main-main ya. Keras tuh literally keras banget. Itu Keras banget sih. boleh dibilang apa ya, diktator ya, itulah papa aku tuh diktator semua anaknya. Tapi mungkin ya karena dia begitu, kita bisa ngadepin. Mungkin kalau aku punya papa yang nggak keras, dengan cerita perjalanan hidup aku yang keras, aku mungkin nggak sanggup ngejalanin. Mungkin nggak bakal bisa seperti ini. Mungkin Rachel juga nggak akan bisa seperti ini. Jadi aku selalu ngambil positifnya, dan memang aku bisa kuat karena mereka. Dan sampai saat ini pun aku kalau lagi sedih, aku kalau lagi berantem sama dia, aku pasti ketemu mereka, ceritanya Tapi itu sama nyebelin mereka. banget nih. Yeay. Karena aku tuh cuman aku tuh kesel banget deh, karena mami tuh tahu aku tuh paling takut sama kakek aku di dunia Iya. ini. Yang paling aku takutin tuh cuman kakek aku, nggak ada lagi yang lain yang aku takutin. Jadi kadang kalau mami tuh lagi marah sama aku dan ingin menang dalam argu kita adalah menelpon kakek aku, yang pasti aku akan dimarahin karena aku adalah anak. Ya, kita kan harus nyari dukungan ya kan? Ya, Tapi Mbak. kakek nenek aku ini, walaupun aku nggak menyalahkan sih, aku nggak menyalahin mami juga dengan didikan yang keras. Mungkin orang lihat keras tuh cuma dari omongan, ini bener-bener keras banget, keras banget. Kalau aku sebutin di sini satu-satu juga mungkin orang-orang mungkin bakal nggak suka ya. Tapi aku nggak nyalahin karena aku tuh tetap bisa merasakan cinta itu, dan aku tuh tahu saat itu tuh kurangnya edukasi tentang parenting. Jadi mereka tuh taunya anak itu harus takut. Untuk nurut itu anak harus takut. Nggak ada yang maksudnya belum ada akses untuk ke psikolog anak atau apa tuh nggak ada. Dan mereka walaupun seperti itu, mereka tuh bekerja keras banget supaya semua anaknya tuh kuliah. Dulu tuh kakek aku tuh guru, dan saking galaknya kakek aku, dia tuh sampai berhenti jadi guru karena takut anak muridnya tuh kenapa-napa. Gitu. Jadi emang sekeras itulah. Cuman ya sekarang alhamdulillah ya, hatinya udah pada lembek, udah nggak segalak dulu lagi. Kalau sama anak-anak aku tuh nggak pernah dimarahin. Suaranya udah berubah, maksudnya dulu tuh suaranya tuh sampai kita tuh kalau mau ngomong tuh takut, mau izin ke rumah teman aja ya, aku deg-degannya kayak mau muntah, kayak gak tahu cara ngomongnya gimana. Udah kayak gini tangannya dulu gimana ya. Kalau pulang malam tuh pasti kan yang ditanyakan mami. Ya, dengan ya dia yang kemana-mana, yang dimarahin sini kan. Ya itu sih. Dah, berikut. Terakhir ya. Papa, gimana Mi perasaannya melihat foto ini? Peneman hidup di masa tua sih. Itu. Papa tuh orang yang apa ya? Sebenarnya kalau sama aku dulu tuh papa itu nggak pernah marah, cuman sekali atau 2 kali marah sama aku. Dan papa tuh termasuk salah satu teman ngobrol aku. Aku tuh nggak tahu ya, aku sama papa itu mungkin karena aku nggak punya figur bapak, jadi aku sendiri nggak tahu gimana
caranya seorang anak dan bapak itu ngobrol atau Dan kamu kayak ketemunya kan udah iya udah gede, remaja jadi juga. kayak awkward gitu loh, kayak ngeliat misalnya nih orang kan sama bapaknya pelukan, ya kita kan udah gede ya, jadi kayak meluk om-om gitu kan kita males gitu loh. Jadi aku sama papa tuh nggak pernah nyium pipinya papa atau peluk, tapi kalau ngobrol tuh udah kayak temen gitu. Kayak aku selalu curhat sama papa, bahkan aku lebih berani curhat sama papa dibanding sama mami, karena mami sensitif banget hatinya. Kalau papa tuh lebih ke sangat tidak sensitif, jadi kebalikannya. Jadi mau cerita apa aja sama dia juga nggak pernah marah. Sama aku sih nggak pernah marah gitu. Kayak sama Belva juga nggak pernah marah sih, jarang. Jadi kalau buat mami sih dia memang buat teman hidup di masa tua sih. Ini siapa nih? Ya, Superman. aku pas kecil. Apa perasaannya aku nggak tahu sih. Nama tengah kamu ditambah struggle sih. Rachel struggle. Kayaknya Rohan. Ya kalau buat mami nih, foto ini adalah anak ini anak yang kuat, yang tangguh, dan luar biasa. Walaupun belum sempurna sih. Nggak ada sih manusia yang sempurna, tapi mudah-mudahan makin lebih baik lagi. Itu dia Bun, Miracle hari ini. Benar-benar emosional banget. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil dan kalian bisa request di bawah kira-kira siapa ya lagi yang akan aku undang di Miracle. Semoga kalian ambil baiknya aja, buruknya dibuang. Dah kayak gitu. Bye. So please welcome Chelsea Veronia. Iya kayak anak broken home, gak punya ibu, pisah ya gitu. Untuk Kak Rachel, kedepannya ada rencana buat nikah lagi nggak? Kakak tuh gak pernah lupa sama orang itu loh. Kalau bisa orang lebih dulu dibandingkan kakak tuh orang lain dulu. Kak Rachel dan Kak Chelsea gimana ngadepin cowok yang selalu minta uang ke kita terus ya Kak?